Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau di pagi hari ini kami kembali boleh datang. Kami boleh datang di tempat ini untuk mendengarkan pesan Tuhan. Kiranya Engkau menolong setiap kami, baik yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang berdiri di depan ini untuk berbicara. Kiranya kami sama-sama boleh dibentuk oleh firman Tuhan, kami boleh sama-sama dibentuk oleh pesan Tuhan, dan kami boleh menghidupinya dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, dosen sekalian dan rekan-rekan mahasiswa yang hadir di ruangan ini maupun yang sekarang sedang menyaksikan lewat device Anda yang secara langsung maupun nanti lewat rekaman. Hari ini saya membawakan satu tema berjudul Learn the Humbleness by Facing the Humble Jesus. Ya, setiap 5 tahun sekali mungkin kita tidak asing dengan periode-periode di mana kita dihiasi dengan banyak kampanye, pemilu, dan juga di beberapa TV itu menyiarkan perdebatan ya antara mungkin presiden, kalau pemilihan gubernur, ataupun juga kalau ada wali kota ya mungkin ada ya ditampilkan wali kota seperti itu. Jadi kita nggak asing dengan situasi di mana politik Indonesia itu hadir dengan perdebatan. Kita nggak asing dengan situasi politik Indonesia yang dihiasi dengan siapa yang akan memimpin selanjutnya bangsa ini. Tapi biasanya perdebatannya kalau misalnya kita jujur dengerin di stasiun TV, itu bukan hanya sekedar perdebatan adu wawasan. Semakin panas perdebatan tuh biasanya mulai muncul senggolan-senggolan yang tajam, yang memanas. Kadang-kadang dari wawasan lompat kepada topik, oh kamu ini kan mantan pelanggar HAM ya, seperti itu ya. Lalu satu yang lain bilang, kamu ini nggak bagus bahasa Inggrisnya, kamu nggak well spoken. Pokoknya mulai dengan wawasan dan akhirnya mungkin diakhiri dengan memanas, senggol-senggolan seperti itu ya. Yang intinya adalah di antara mereka, di antara kita yang sedang berdebat ini siapa yang layak untuk berada di kursi kekuasaan? Siapa yang paling besar yang pantas untuk berada di dalam kekuasaan? Dan ini seperti yang dikatakan oleh Octavia Butler bahwa semua pergumulan pada dasarnya pergumulan tentang kuasa. Siapa yang akan memimpin, siapa yang akan berkuasa, siapa yang akan mendengar, mendefinisikan, mendominasi, siapa yang akan mendengar semua itu dan siapa yang akan mengeluarkan perintah. Itu pergumulan kuasa dan kita hidup dalam tengah-tengah pergumulan kuasa seperti itu. Dan kalau kita melihat ini jauh tadi dalam kampanye, perdebatan, presiden, DPR, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, apakah institusi Kristen bisa seperti itu? Ya, kali ini saya berbicara soal gereja, di mana tempat Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian melayani, para church mungkin, bahkan mungkin seminari ini. Apakah mungkin ini bisa terjadi? Nyatanya, Frank Sinatra, mungkin namanya nggak asing, dia katakan seperti ini. There are things about organized religion which I resent. Christ is referred as the Prince of Peace, but more blood has been shed in His name than any other figure in history. Jadi bahkan di dalam kekristenan atas nama Kristus pun orang bisa melanggengkan kekuasaannya. Bahkan dikatakan di sini menumpahkan darah ya atas nama Kristus. Jadi kekuasaan itu bisa sampai menumpahkan darah karena kekuasaan bukan hanya membunuh manusia, tapi kekuasaan membunuh empati. Tuhan Yesus, dia katakan di dalam Injil, ketika berkali-kali dia mendatangi murid-murid, dia mengatakan, datang, dengarkan aku akan menderita dan mati. Tapi apa respon dari murid-murid khususnya, kali ini Petrus. Kita menyoroti Petrus pada pagi hari ini. Apa yang diresponi oleh Petrus? Dia tegur Yesus. Dia katakan, Petrus dan murid-murid yang lain, aku akan mati. Orang-orang akan menolak aku akan dibunuh. Tapi Petrus segera menarik tangan Yesus dan katakan,
Kamu gak boleh ngomong seperti itu. Kamu ini Mesias. Masa kamu menderita, ditolak, dan mati? Apa ini kasih daripada Petrus kepada Kristus? Bukan. Ini keadaan di mana Petrus tidak nyaman dengan narasi Kristus. Yang dikatakan, saya akan mati. Loh, kok mati? Engkau Mesias. Kami murid-murid Mesias. Kami akan berkuasa dengan engkau. Kalau engkau mati, gimana dengan kami? Ketika Tuhan Yesus mengatakan isi hatinya, pergumulannya, saya mau mati loh, saya mau menderita. Tapi yang Petrus katakan adalah, jangan seperti itu. Bagaimana dengan kami? Kalau kamu menderita, kami juga dong. Power kills empathy. Tapi bukan hanya itu saja. Tuhan Yesus mencoba sekali lagi. Dia mengatakan pada murid-muridnya bahwa sekarang aku akan ditangkap, dibunuh. Tapi apa yang murid-murid lakukan? Mereka nggak ngerti perkataan ini. Mereka bertanya-tanya, tapi mereka takut bertanya kepada Tuhan Yesus. Dan yang diakhiri dengan kisah, mereka lagi-lagi ribut, siapa yang paling besar di antara kami. Dan kenapa mereka tidak mau tanya? Mereka takut tanya bukan karena mereka bingung, tapi mereka tidak menginginkan, mereka tidak berharap untuk mengerti apa sih maksud Tuhan Yesus. Dia akan menderita dan dibunuh. Mereka tidak mau menerima kenyataan bahwa Tuhan Yesus akan menderita. Mereka tidak menerima kenyataan dan mereka berharap bahwa Tuhan Yesus sekarang sedang berhalusinasi. Kita tidak usah tanya deh. Mereka bukan takut bertanya karena mereka menghormati Tuhan Yesus, tapi mereka takut bertanya menghadapi fakta apa yang akan mereka temukan dari jawaban Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak berhenti bercerita di kedua kali ini. Dia melanjutkan ketiga kalinya. Di hadapan para murid, dia mengatakan seperti ini. Sesuatu yang sangat-sangat mendetail. Curahan isi hatinya yang sangat tajam. Aku akan diserahkan, diolok-olok, diludahi, dicambuk, dan dibunuh. Dan apa respon dari para murid? Ini yang terjadi. Yakobus dan Yohanes justru ajak mamanya untuk bilang ke Tuhan Yesus, Tuhan, kami minta kuasa dong di kiri dan kananmu. Dan kalau menurut tradisi Kristen, mama dari Yakobus Yohanes Salome. Dan menurut tradisi Kristen, dia ini adalah saudari Maria, ibunya Yesus. Jadi ketika Yakobus dan Yohanes mengajak ibunya, ini nepotisme, mereka berupaya melakukan nepotisme kepada Tuhan Yesus. Lagi-lagi ketika Tuhan Yesus bercerita, mencurahkan isi hatinya, saya akan mati. Bahkan saya diolok-olok, dicambuk, dibunuh. Oh, mereka nggak peduli. Yang mereka pedulikan adalah di mana kekuasaan di kerajaan Kristus. Lalu di mana Petrus? Petrus bersama dengan murid-murid yang lainnya sama aja. Ribut karena merasa keduluan. Bukan ribut karena mengasihi Tuhan Yesus, ribut karena keduluan. Kok Yakobus dan Yohanes yang minta kekuasaan lebih dulu? Bagaimana dengan kita? Jangan-jangan kita kalah nih dapat kuasa. Tapi pertanyaannya, kenapa hal-hal ini bisa terjadi di antara kalangan orang-orang Kristen? Bahkan ini pendeta-pendeta Kristen abad pertama lagi, murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang yang di circle utamanya Kristus, mereka bisa seperti ini. Karena bagi mereka, volume suara kekuasaan lebih keras daripada volume suara hati Tuhan. Maka Tuhan Yesus gak marah. Tuhan Yesus dengan penuh kasih. Dia justru mencoba mute volume suara kekuasaan tersebut dengan katakan, kalau mau besar, harus melayani. Mau jadi terkemuka, kau harus jadi hamba. Dengan lebih lengkapnya dia mengatakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Kenapa? Karena anak manusia, aku juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini kalimat aneh.
Murid-murid nggak akan ngerti, dia kan nggak akan bisa langsung ngerti. Kenapa? Karena murid-murid bergumul dengan satu mindset di mana mereka hidup kaisaran Romawi, di mana dominasi itu adalah kekuatan, di mana kuasa adalah artinya kamu berada di atas orang lain. Mereka nggak bisa lepas daripada imajinasi ini. Mereka mendengar kalimat Yesus, ini kalimat macam apa? Ini aneh. Ini kalimat yang seharusnya nggak ada dalam dunia ini. Bagi murid-murid, ngejar kekuasaan itu sudah jadi nafas sehari-hari. Itu cara yang mereka fasih untuk hidup. Dan cara Yesus ini cara yang asing. Mungkin di pikiran mereka pikir, oh berarti ketika saya harus terima perkataan guru saya ini harus kehilangan diri. Apalagi Petrus, orang yang meledak-ledak. Apakah saya harus kehilangan diri? Ini seperti seorang yang kalau misalnya dalam satu tempat, satu organisasi, satu institusi, bicara terlalu banyak, bicara terlalu berani, bertindaknya mencolok di tengah lingkungan yang sangat-sangat mengagungkan namanya stabilitas. Dan terus disuruh, kamu harus lebih belajar rendah hati. Tuhan kan bilang harus jadi hamba. Kamu harus nurut, harus dengar-dengaran. Tapi kalimat-kalimat seperti ini benarkah karena peduli suara Tuhan? Atau sebenarnya terganggu? Terganggu karena ada orang yang ngancam kestabilan yang ada, meskipun nggak salah. Terganggu karena kestabilan, kekuasaan saya terancam. Kontrol saya terancam. Dia bukan benar-benar peduli terhadap suara Tuhan, tapi peduli, lagi-lagi, volume suara kekuasaannya lebih keras daripada suara Tuhan. Jadi jika Petrus menegur Tuhan Yesus karena takut terancam akan masa depan kuasanya, ada orang yang pakai nama Tuhan Yesus untuk nyuruh diem orang lain karena takut terancam kuasanya. Mana yang lebih ironi? Tapi perjalanan Petrus tidak sampai di sini saja. Di Markus 10 mencatat bahwa kamu harus humble. Kamu harus jadi hamba. Tapi uniknya di Markus 11 dicatat Tuhan Yesus menunggang balikan meja di bait suci. Kalau ini terjadi ya di saat ini. Mungkin Tuhan Yesus akan dikatakan nggak konsisten, ini batu sandungan. Bahkan Tuhan Yesus mungkin akan dikatakan ini nggak Christ-like ini. Ini tidak seperti Kristus. Tuhan Yesus mungkin akan dapat sindiran seperti itu. Dan mungkin kita akan mengatakan Yesus itu, orang-orang akan mengatakan Yesus seperti pemberontak. Orang-orang yang katanya hamba. Katanya kamu harus mengajar diri jadi orang yang menghamba, melayani. Tapi kamu melakukan seperti ini, kamu pemberontak. Tampak seperti pemberontak. Tapi buat saya, Yesus itu bukan tampak pemberontak. Yesus itu beneran pemberontak. Pemberontak yang kudus tapi. Karena dia di bait Allah, dia menunggang balikan meja-meja itu bukan karena dia angkuh terhadap dirinya. Tapi dia sedang melihat bahwa ada bangsa-bangsa lain yang dilukai oleh para pemimpin agama. Tempat ibadah yang seharusnya menjadi perjumpaan antara bangsa lain untuk berjumpa dengan Tuhan sekarang diisi sama orang-orang yang korup, sama orang-orang yang gila kuasa. Dan Tuhan Yesus tunggang balikan. Tuhan Yesus katakan bahwa ini rumah Bapakku, rumahku akan jadi rumah doa. Tapi sekarang kamu jadikan ini sarang penyamun. Tapi melihat semua ini, dua peristiwa ini, lagi-lagi apakah Petrus mengerti? Petrus sadar, oh seperti inikah namanya hidup dalam kerajaan Tuhan, hidup dalam misi Tuhan, kerajaan Kristus? Tidak. Di Yohanes 13, Tuhan Yesus sekali lagi menyatakan bagaimana itu menghamba, melayani. Tuhan Yesus mencuci kaki para murid. Apa yang Petrus lakukan? Enggak layak Tuhan, kamu ini penguasa. Masa kamu cuci kaki saya? Dia nggak bisa terima maksud Mesias seperti ini. Ini nggak jelas ya apa? Kok Mesias penguasa yang bakal jadi raja cuci kaki saya? Ini nggak jelas. Sampai akhirnya dia menemukan satu fakta ketika di malam yang sama ya Tuhan Yesus ditangkap. Lalu dia menemukan fakta bahwa dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. 3 kali yang tidak mempedulikan suara hati Tuhan. Ketika Tuhan katakan saya akan mati, dibunuh. 3 kali juga ia menyangkal Tuhan Yesus. Satu dia sadar, kemana sombongan saya selama ini? Kemana harapan saya selama ini?
Dia sadar bahwa selama ini dia menjadikan Tuhan Yesus adalah poin titik batu loncatan supaya dia berkuasa. Tapi akhirnya menemukan bahwa Tuhan Yesus akhirnya disalib dan dia bangkit. Tapi ketika dia bangkit 3 kali, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Yesus akhirnya disalib dan bangkit. Dia nggak memilih menghindari Petrus. Dia nggak menghindari Petrus, nggak membuang Petrus. Bahkan dia nggak mengutuki Petrus. Dia nggak menasihati Petrus. Dia memilih berjumpa dengan Petrus kembali di tepi danau. Bahkan Petrus dijamu lagi dengan makanan dari Tuhan Yesus tanpa marah. Lagi-lagi Tuhan Yesus melayani Petrus. Jadi 3 kali Petrus menyangkal, 3 kali Petrus mengabaikan Tuhan Yesus, tapi 3 kali juga Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, sekarang setelah kamu mengabaikan aku 3 kali, setelah kamu berlomba ingin berkuasa, kalau dulu engkau 3 kali menyangkal aku karena engkau tidak mendapatkan kuasa seperti ekspektasimu, sekarang setelah semua ini, semua yang terjadi, aku di depanmu sekarang melayani engkau, bukan berkuasa seperti pemerintah dunia ini. Aku bertanya kepada kamu, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, dan inilah jawaban daripada Tuhan Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus dari seorang yang ambisius menjadi seorang gembala yang mengembalakan domba Kristus. Bahkan di dalam surat 1 Petrus pasal yang ke-5, dia menuliskan refleksinya terhadap perkataan Tuhan Yesus yang melayaninya, yang menerimanya kembali meskipun dia mengecewakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang melayaninya yang dulu pernah berkata, teman dia lewatkan. Dia nggak anggap penting perkataan Tuhan Yesus, dia lebih anggap penting kekuasaan, kini menjadi perkataan yang penting untuknya. Bahkan dia menuliskan di dalam 1 Petrus 5 ayat 3, ketika dia katakan, kamu jangan memerintah dengan tangan besi kepada para jemaat-jemaat di sana yang sedang menderita. Kamu sekarang sedang menderita, kamu berusaha mengamankan dirimu dengan apa? Dengan berkuasa satu dengan yang lainnya. Sekarang aku katakan, jangan memerintah dengan tangan besi. Apa ini? Ini ada gema daripada perkataan Yesus sendiri. Ketika ia berkata, semua bangsa-bangsa, kerajaan dunia itu memerintah dengan tangan besi. Bahkan Petrus mengatakan, lebih baik kamu kenakanlah kerendahan hatian dalam terjemahan Indonesia. Tapi kalau di dalam bahasa aslinya, kenakanlah celemek budak itu. Ini satu gema visual dari apa yang Petrus hadapi ketika Tuhan Yesus yang seharusnya ia lihat di atas, sekarang dia lihat di bawah, menunduk, mencucikan kakinya dengan celemek budak yang terikat di pinggangnya. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus ternyata membuat Petrus kembali dapat melayani, membuat Petrus kembali dapat martabatnya sebagai seorang murid Tuhan. Berjumpa dengan Yesus tidak membungkam suaranya ketika gagal, tapi justru mengembalikan martabatnya sebagai orang yang diterima dan dicinta Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari hal-hal ini, dari bagaimana kita melihat Petrus dan bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan humbleness-nya, dan bagaimana perjumpaan dengan Tuhan Yesus mengubahkan Petrus, hal ini yang bisa menjadi catatan kita. The humble Jesus, or Jesus yang lemah lembut, yang rendah itu bukannya lemah. Dia kuat, dia bukan pecundang, tapi dia provokator yang berani di sistem yang busuk, di sistem yang rusak. Dia provokator. Tapi kekuatan ini bukan kekuatan yang mau dipakainya untuk menindas. Seperti kita, ketika kita kuat, kita merasa kita berada dalam kekuatan, otoritas, kuasa, kita kan biasanya cenderung memakai untuk menindas orang-orang di bawah kita. Kita berusaha dengan kekuatan kita, kuasa kita, kita katakan, kamu harus dengerin saya. Tapi Tuhan Yesus nggak demikian. Tuhan Yesus dengan kekuatannya justru memberikan suara bagi orang-orang yang hanya disuruh denger. Mengembalikan martabat bagi mereka yang dianggap gagal. Ia menunjukkan kekuatannya dengan menjadi hamba yang memberikan dirinya agar banyak orang dapat hidup. Seperti di bait Allah, dia gak mementingkan dirinya habis ini mati atau hidup. Dia tunggang balikan untuk meja. Dan kalau kita baca di Markus 11 itu,
Saat itu juga para pemimpin agama merencanakan kita harus membinakan Tuhan Yesus. Dia memberikan hidupnya untuk orang lain dapat hidup, berjumpa dengan Tuhan. Dan humbleness itu yang sejati adalah bukan kita kehilangan diri, tapi suatu partisipasi dalam tindakan Yesus yang mungkin terkesan provokatif. Tapi hal yang provokatif itu memberi diri, rela melayani. Dengan pelayanan itu membebaskan orang yang hidup. Membebaskan orang supaya hidup. Tidak di bawah tekanan. Hidup tidak di bawah tindasan. Tapi hidup mempunyai suara di hadapan Tuhan. Kabar baiknya untuk setiap kita, Tuhan Yesus tahu rasanya diabaikan. Ketika dia cerita, diabaikan sama para murid, dibungkam bahkan, ditarik sama Petrus. Merasa tidak dikasihi. Tuhan Yesus tahu pergumulan Anda dan saya. Ketika mungkin Anda punya suara, Anda vokal di dalam tempat-tempat yang Tuhan percayakan pada Anda, tapi Anda dipaksa diam, dipaksa rendah hati. Yang bukan rendah hati. Tuhan Yesus tahu rasanya. Dia tidak lakukan semua itu ke Anda dan saya. Membungkam itu Tuhan tidak lakukan kepada kita. Tapi justru dia malah ajak kita disuruh membesarkan volume suara kita. Bukan volume kekuasaan. Tapi volume di mana kita bisa berpartisipasi supaya orang-orang lain yang ditindas, orang-orang lain yang dianiaya, orang-orang yang lain yang sedang di bawah tekanan mendapatkan suaranya. Kita diundang berpartisipasi untuk dalam tindakan yang provokatif, namun membebaskan. Dan dia juga ajak kita semua bersama-sama dengan dia, memberi diri untuk melawan kuasa yang menghancurkan martabat manusia sebagai gambar Allah yang layak dicintai. Jika Anda hari ini sedang merasa dikontrol, merasa dibungkam, disikut, disuruh diam, disuruh dengerin, bahkan pakai nama Tuhan lagi, suruh rendah hati, dianggap kehadiran Anda mengganggu stabilitas. Bahkan mungkin sebenarnya bukan mengganggu stabilitas ya, mengganggu stabilitas di mana dia berkuasa. Tapi ini undangan buat kita, berpartisipasilah dengan suara Kristus yang lantang melawan kekuasaan. Karena kita, Anda dan suara Anda, kehadiran Anda, justru itu yang Tuhan senangi. Bukan orang-orang yang sok-sokan memakai kuasanya, tapi suara kita yang dibungkam, itu yang Tuhan senangi. Ia pingin dengar suara kita. Dan yang terakhir, jika Anda hari ini orang-orang yang suka kontrol, Anda ada orang-orang yang suka minta didengerin, terganggu dengan orang-orang yang vokal, ini undangan buat Anda. Bahwa Anda hari ini diundang untuk masuk di dalam jalan Kristus yang memberi ruang untuk Anda lemah. Memberi ruang untuk Anda kehilangan kuasa, memberi ruang untuk Anda tidak terbelenggu terhadap imajinasi kuasa Anda, memberi ruang Anda bagi Anda untuk gagal, tapi diterima oleh cinta Tuhan. Dan untuk kita semua, dan menutup khotbah hari ini, dalam kerajaan Allah, kekuasaan didefinisikan dengan kemampuan untuk menekan orang lain di sekitar kita. Tapi dalam kerajaan Tuhan, kekuatan itu didefinisikan dengan kemampuan untuk menanggung beban satu dengan yang lainnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami selesai mendengarkan apa yang hamba-Mu persiapkan, apa yang menjadi pesan Tuhan titipkan kepada hamba-Mu ini. Dan kiranya apa yang menjadi pesan Tuhan ini bersungguh menjadi hal yang tertanam dalam hati kami. Kami bukan menjadi orang-orang yang gila akan kekuasaan. Kami sibuk mengeraskan volume suara kekuasaan dalam hati dan jiwa kami. Tapi kami berusaha mencari suara Tuhan, volume suara Tuhan di tengah-tengah dunia yang berusaha menekan. Kiranya Engkau menolong setiap kami, supaya kami sungguh-sungguh menjadi orang yang mengikut Kristus, mengikut teladan Kristus, mengikut kerendahan, pelayanan, upaya jalan Kristus yang mungkin berbeda dengan jalan dunia. Tapi itu kami butuhkan, karena hanya dalam jalan itu saja ada pengharapan, ada penerimaan, ada cinta daripada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.